Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini. Semalam kita telah membahas berkenaan dengan menegakkan kembali keyakinan kepada Tiratana. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan satu rangkaian dari belajar Dhamma. Setelah seseorang memiliki keyakinan, seseorang akan mempraktekkan, yakni kemuralan. Di dalam ajaran Sang Buddha, setelah seseorang punya keyakinan secara lengkap, seseorang melakukan 3 praktek Dhamma yang dikenal dengan Sila Sika, Citta Sika, dan Panyasika. Latihan kemuralan, latihan pengembangan batin, dan juga latihan memunculkan kebijaksanaan. Jadi di dalam pertemuan malam hari ini, dengan waktu yang terbatas, kita akan membahas berkenaan dengan sila. Pada dasarnya kita umat Buddha seringkali mendengar dan seringkali telah memahami tentang topik sehubungan dengan sila. Sebelum kita membicarakan lebih dalam, secara garis besar, kita juga harus mengetahui tentang apa yang menyebabkan kita ini mengalami kemunduran di dalam praktek sila. Jadi pada dasarnya, yang namanya sila itu tidak lenyap sekejap, tetapi juga bisa mengalami, yakni kehilangan secara perlahan-lahan. Jadi sila yang sudah diambil itu yang awalnya menjadi bagian dari praktek kehidupan, jika tidak dirawat, sila ini bisa terkikis. Terkikis itu artinya kalau batu itu dari utuh lama-lama berkurang. Kalau batunya terkikis, awalnya 5 sila, mulai terkikis 1 menjadi 4 sila, mulai terkikis 1 lagi, 3 sila, sampai akhirnya tidak menjalankan sila. Apa sebabnya? Dan ini perlu kita ketahui. Karena kita ini masih belum menjadi seorang Sotapanna. Hanya seseorang yang sudah menjadi Sotapanna itu, silanya sudah kokoh. Sedangkan kita kalau kita dirasa-rasa, termasuk saya, rasanya belum bagian dari pemasuk arus. Sehingga apa? Hari ini kita bahas lagi supaya saya dan Anda jangan sampai terkikis. Jadi niatnya ini bukan, kita ini berbagi ya. Jadi saya bukan menggurui ya, berbagi. Karena disebutkan di dalam Dhamma, Sabba Dhammang Dana Jinati. Dari segala macam pemberian yang terunggul adalah pemberian Dhamma. Makanya saya ajak ibu bapak, kemarin saya umumkan, jika ada kesempatan malam hari sisihkanlah. Kenapa Bante? Supaya ibu bapak punya kesempatan untuk memperdalam Dhamma. Karena kalau Dhamma ini tidak diulang-ulang, kita bisa mengalami
kepudaran di dalam keyakinan yang istilah kemarin. Kalau keyakinannya memudar, maka praktek kemoralannya pun juga akan terkikis. Lantas apa yang menjadi penyebab dari kemunduran praktek sila? Yang pertama karena ketidaktahuan. Seseorang yang tidak punya keyakinan, dia tidak memahami tentang hukum perbuatan. Sehingga apa? Tidak melihat hubungan antara perbuatan dengan penderitaan. Kalau saya melakukan perbuatan buruk, nanti akibatnya apa? Kalau saya tidak melakukan perbuatan buruk, lantas apa manfaatnya? Kalau seseorang tidak punya keyakinan, menjalankan praktek 5 sila itu rasanya beban. Kalau tidak punya keyakinan. Buktinya apa? Sering kan kita mendengar kalimat praktek sila itu sulit loh. Rasanya berat loh. Pernah dengar? Atau baru hari ini? Kenapa seseorang menjalankan sila terasa sulit dan berat, bahkan tidak melaksanakan sampai akhirnya? Karena ditutupi oleh ketidaktahuan. Apa yang kita lakukan semua yang didasari dengan cetana, niat, di dalamnya akan ada akibatnya. Makanya kita mendengarkan dhamma itu supaya kita bisa menghilangkan noda batin berupa ketidaktahuan. Ketidaktahuan ini bisa menjadi lenyap ketika kita punya pemahaman yang benar. Makanya hari ini kita perlu membahas ini supaya kita jadi makin tahu. Yang kemarin sudah tahu makin tahu, yang kemarin belum tahu hari ini tambah tahu. Selain karena ketidaktahuan, yang kedua karena sati lemah. Jadi refleksi melihat ke dalam ini masih lemah. Sehingga rutinitas kehidupan yang dia jalankan sifatnya mode autopilot. Autopilot itu ya tidak ada penyaringan. Stimulus respon. Ada nyamuk nempel langsung respon. Responnya apa? Tidak ada jeda, langsung otomatis. Gatel langsung. Bahkan baru nging sudah dicari. Sudah dicari, itu sudah auto, ya auto. Jadi ketika kita menjalankan sila, bisa mengalami kemunduran kalau rutinitas yang kita jalankan ini sifatnya autopilot. Jalan dipotong langsung keluar kata kasar. Bener kan ya? Mosok si Bante Anda jadi kesaksiannya. Bante tadi saya salah ngambil jalan di jalan langsung orang ngomong. Kenapa? Itu dikerjakan karena autopilot. Termasuk kita juga sebagian masih autopilot. Karena lemahnya sati sehingga kita tidak ingat apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Pernah kan mengalami penyesalan setelahnya? Aduh, kok tadi saya ngomong begitu sama dia. Kenapa muncul penyesalan? Itu sebetulnya Anda sudah melihat akibat dari perbuatan. Dan kenapa ada penyesalan? Karena ketika Anda melakukan tidak bersama dengan perhatian, dikerjakan dengan autopilot, tidak ada jeda sebelum bertindak dan berucap. Makanya sati itu berperan
di dalam mendukung praktek sila. Jadi kalau satiknya lemah, ya autopilot. Pelanggaran-pelanggaran bisa terjadi. Dan sifatnya tidak disadari. Namanya autopilot, tidak disadari. Ini yang perlu kita lihat ke dalam diri kita. Masihkah dalam aktivitas harian kita mengerjakan hanya berdasarkan autopilot, stimulus respon. Itu kalau dalam ilmu psikologi, itu artinya pembelajaran yang sifatnya paling dasariah. Tidak suka, langsung respon. Tidak ada yang namanya penyaringan. Dan inilah gunanya kita belajar Dhamma, supaya kita punya kewaspadaan. Maka Sang Buddha menyebut utitena pamajya, bangun. Ya, bangun itu artinya ya ada sati, wong bangun kok. Ada sati. Jangan sampai kita menjadi lengah. Utitena pamajya, bangun jangan lengah. Karena ketika kita lengah, di situ kita akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Dhamma. Termasuk pelanggaran sila. Kemudian apa yang menjadi penyebab kemunduran sila? Yang ketiga, karena pikiran kita ini didominasi saat itu oleh pengotor batin berupa loba dosa moha. Karena serakah maka sila terabaikan. Karena benci sila terabaikan. Karena ketidaktahuan sila juga terabaikan. Jadi sebelum muncul kesadaran yang muncul, pikiran kita ini sudah punya karakteristik bawaan, yaitu serakah. Kalau enak maunya banyak, kalau tidak enak maunya, kalau enak maunya banyak, kalau tidak enak maunya dimusnahkan. Ya, hal-hal yang menyenangkan maunya direkatkan. Tapi kalau hal-hal yang tidak menyenangkan maunya dimusnahkan. Itu sudah karakteristik dari ciri pengotor batin. Coba Anda renungkan. Pernahkah kita mengatakan, kok ada ya orang hidup kayak begitu? Kenapa keluar kalimat itu? Jadi kan sebetulnya dalam balikannya kan dari makna tersembunyinya kan, Mbok yo ndak mati loh dia itu. kan kita mengatakan begitu kan, kok orang gitu kok hidup ya? Itu kan sebetulnya dalam bahasa tersembunyi kan, kenapa tidak mati sekalian itu orang? Kenapa kalimat itu bisa keluar? Karena ada fenomena yang tidak menyenangkan. Maka pelanggaran sila itu terjadi pada saat kita tidak mewaspadai. Kotoran batin ini muncul. Kita kadang-kadang juga berkata kasar. Kenapa kata-kata kasar yang keluar? Saat itu noda batin kebencian sedang menguasai. Muncul ketidaksukaan. Reaksi yang tidak menyenangkan muncul. Biasanya kan kita penuh dengan meta. Lihat orang, semoga dia bahagia. Pokoknya lihat apapun, semoga bahagia. Tapi tiba saatnya kalau Anda dikuasai oleh yang namanya dosa, kebencian, metanya itu hilang loh. Meskipun Anda sudah kemarin bermeditasi ikut ODM, full meta bawana, hari ini meta bawananya tidak hadir. Kenapa? Pikiran kita dikuasai oleh kebencian. Jadi ini yang ketiga. Yang keempat. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini dari dalam diri kita. Nomor 4. Pergaulan dan lingkungan yang kurang mendukung. Bergaul dengan yang menormalisasi pelanggaran. Contohnya apa? Menormalisasi pelanggaran. Malam sincia.
malam Sincia. Kumpul keluarga, malam Sincia, malam tahun baru. Apa namanya? Kumpul bareng. Ada botol warnanya hijau, enggak boleh nyebut merek kan. Mulai. Hari ini kita masih belajar Dhamma, hari Minggu belajar Dhamma, ingat Pancasila Buddhis. Dan Sincia jatuhnya hari Rabu. Dari Minggu, Senin, Selasa jatuh hari Rabu. Jadi malam Rabu berarti hari Selasa. Jadi mulai agak renggang-renggang. Ada botol warnanya biru atau hijau? Atau bening, jangan-jangan. Kemudian awalnya kita dituangin diem. Oh, saya Buddhis. Saya Buddhis. Terus temannya bilang, oh kita juga Buddhis semua. Akan saya mengambil 5 sila, menghindari pelanggaran sila kelima. Nggak apa-apalah, setahun sekali. Masa setahun sekali kamu nggak melakukan begini? Masa kamu tidak peduli dengan kita teman-teman? Tapi kan sudah, Bante juga tidak tahu. Akhirnya apa? Normalisasi. Ya, ini maksud dari kata normalisasi. Ya, termasuk juga kalau ada nyamuk yang menempel, terus kemudian dipukul, ya enggak apa-apa, daripada nanti malaria. Daripada nanti. Nah, jadi ibu bapak, disinilah perlu kita punya pengertian. Kadang-kadang kita bergaul di lingkungan yang kadang-kadang menormalisasi. Kadang-kadang juga lingkungan yang kita tempati ini tidak memperdulikan mengenai cara, yang penting hasil. Ya kalau kita nanti hidup hanya bergantung pada sila, nanti hasilnya bagaimana? Nah disitulah mulai. Ya. Lagi-lagi ibu bapak, sila ini pilihan. Kalau orang punya keyakinan, maka dia berusaha menjalankan dengan baik. Jadi ini bukan bahan untuk perdebatan ya. Jadi bukan untuk perdebatan, ini pilihan. Jadi jangan sampai, lah kalau semua orang kayak Bante semua nanti bagaimana? Ini pilihan. Ya perlu saya tegaskan, ini pilihan. Sang Buddha penunjuk arah, engkaulah yang harus berusaha. Sang Buddha hanya menunjukkan arah. Saya pun juga hanya menunjukkan arah. Ya, jadi jangan sampai Anda jadi salah persepsi. Kayaknya Bante tahu kebiasaan saya ini. Enggak ada hubungannya. Ya, enggak ada hubungannya. Ya, ini berbicara tentang apa? Sang Buddha penunjuk arah. Kita para biku juga penunjuk arah. Setelah ditunjukkan arah, kita mau pilih yang mana? Dan yang terakhir yang menyebabkan sila ini mengalami kemunduran adalah keyakinan kita yang mulai rapuh. Kita menjalankan sila hanya mengikuti tradisi, takut dikritik atau demi pencitraan. Ya istilah sekarang kan pencitraan. Saya juga ikut-ikutan pencitraan. Ya. Pencitraan itu maksudnya apa? Menjalankan sila supaya dapat pujian. Ya saya dilihat supaya orang baik. Ya. Jadi bukan punya pemahaman yang mendalam. Jadi seseorang menjalankan sila itu sebetulnya adalah cara untuk memurnikan diri dari hal-hal yang buruk, bukan mencari pencitraan. Dan nanti kalau saya dikenal orang sebagai orang baik, bagaimana Bante? Itu dampak. Dan tidak usah dicari. Itu dampak. Jadi kalau Anda punya sila yang baik, Anda dipercaya orang, itu dampaknya. Nama baik Anda akan kemana-mana, itu dampaknya. Lahir di alam surga, itu pun juga dampaknya. Jadi ibu bapak, ketika seseorang keyakinannya ini rapuh, maka silanya juga mulai goyah. Makanya ketika seseorang itu menjalankan sila,
itulah dibutuhkan yakni keyakinan. Ya, seperti topik kemarin. Ya, keyakinan. Masih ingat topik kemarin? Ada slide-nya nanti dibaca ulang. Ya, masih ingat? Di dalam keyakinan itu, kalau seseorang sudah punya keyakinan, ciri dari keyakinan, wujudnya orang yang punya keyakinan adalah mantap, tidak ada keraguan-raguan. Makanya ketika seseorang itu punya keyakinan, sila yang dilakukan, sila tanpa sada sama dengan sekedar aturan. Artinya apa di sini? Kalau Anda menjalankan sila, tidak punya pemahaman dan komitmen, nanti sila Anda tidak berkembang. Maka sila yang berlandaskan keyakinan muncul dari pemahaman dan komitmen batin, bukan paksaan. Jadi Anda menjalankan sila itu bukan karena paksaan. Dan saya menulis di situ, jika sila hanya dijalankan karena takut hukuman atau ingin pujian, ia rapuh dan mudah goyah. Contohnya apa? Anda sudah taat sila tapi tidak ada yang muji. Cik, hari ini praktek 8 sila. Iya. Tidak ada lanjutannya. Padahal dia nunggu kok tidak dapat apresiasi, bagus ya. Nunggu. Bagaimana sudah sampai hari ini jalankan sila terus? Iya. 8 sila? Iya. Dia nunggu. Sudah sampai hari ke-10 kok tidak ada yang bilang bagus. Tidak bilang ada cakep, padahal dia udah latihan mati-matian nahan kelapar itu. Akhirnya besok turun. Dari 8 sila turun menjadi 5 sila. Masih bagus sih. Masih bagus sih. Ya. Tetapi itu mengalami kemunduran. Kenapa? Kalau menjalankan sila tidak didasari dengan pemahaman. Menunggu pujian. Ya, menunggu pujian. Ada di antara Anda berhenti latihan karena tidak dapat pujian? Bante sudah pertengahan bulan. Dari awal SPD sampai akhir, tidak ada yang tanya. Praktek berapa sila, tidak ada yang tanya Bante. Jadinya kayak saya kurang bersemangat loh Bante. Ya, jadi ketika kita punya tunggu respon dari pujian atau reward dari orang lain, berarti kita menjalankan sila itu belum berdasarkan pemahaman. Sehingga apa? Komitmen batin kita masih ragu-ragu. Makanya butuh sila, butuh sada. Sila tidak bisa berdiri dengan kokoh tanpa adanya keyakinan. Keyakinan itu bisa muncul, salah satunya mesti mendekatkan diri pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mengerti hukum karma, bergaul dengan teman yang baik, mendengarkan Dhamma. Setelah mendengarkan Dhamma, memberikan perhatian dengan seksama. Ini untuk apa? Merawat keyakinan. Ini saya copy dari kemarin supaya Anda tidak lupa yang kemarin. Ya, sedikit ya feedback dari kemarin. Kemudian yang kedua, sila perlu dilandaskan keyakinan karena sila ini butuh yakni kekuatan. Yang membuat kita konsisten kalau kita punya keyakinan. Makanya sada itu memberi kekuatan dan konsisten. Keyakinan pada tiratana memberi motivasi intrinsik dari dalam untuk menjaga sila. Bahkan saat tidak ada yang mengawasi. Ya kadang-kadang kan kita kalau belum menjadi kesadaran, itu kan memang butuh pengawasan. Ya. Jadi kalau belum punya kesadaran, itu kadang-kadang kita berlatih itu masih butuh pengawasan. Ya. Tapi kalau sudah punya keyakinan, ada orang atau tidak ada orang, ada yang melihat atau tidak ada yang melihat,
tetap dikerjakan. Itu ada contohnya. Ya, jadi kalau seseorang itu punya keyakinan pada dhamma, dalam hal ini adalah hukum perbuatan, dia akan menghindari pembunuhan, bukan karena takut polisi, tapi karena memahami akibat perbuatan buruk itu. Jadi seseorang bisa menjaga sila dengan konsisten dan dia punya kekuatan, tidak tergoyahkan, karena dia punya dasar keyakinan yang kuat. Ini kehebatan dari keyakinan. Kemudian, mengapa sila perlu berlandaskan keyakinan? Lanjutannya. Sada sebagai benih pengembangan batin. Sada diibaratkan sebagai benih yang perlu disiram dengan praktek sila, samadhi dan panya. Tanpa benih keyakinan, praktek moral bisa kering dan kehilangan arah. Jadi ibu bapak menjalankan sila itu bisa kering kalau tidak punya keyakinan. Jangankan menjalankan sila, menjalankan meditasi pun juga menjadi kering kalau tidak punya keyakinan. Pernah ibu bapak berhenti latihan meditasi dan tidak ikut meditasi lagi? Gara-gara diomeli sama pengurus wihara? Ada satu orang, dia ikut meditasi, udah ditulisin di tulisan depan, noble silent please. Mohon untuk tidak berbicara. Panitianya melihat dia ngajak orang lain ngobrol. Kemudian panitianya menegur. Remuk hatinya. Suatu ketika adalah waktu kesempatan. Kok sekarang jarang lihat pergi meditasi? Enggak. Galak-galak. Tapi kayaknya di sini enggak seperti itu dah. Ya. Kenapa bisa demikian Bante? Karena dia latihan meditasi bukan dasarnya keyakinan. Ya. Sehingga apa? Ibaratnya benih itu tidak ada. Sehingga apa? Tidak akan muncul. Apa sih manfaatnya meditasi? Tidak muncul. Apa sih manfaatnya sila? Tidak muncul. Jadi meskipun ada teguran sekalipun, kalau itu membawa manfaat ya tetap harus dilakukan. Itu belum ditegur sama Bante loh. Itu baru ditegur oleh panitia. Kalau ditegur oleh Bante, jangan-jangan bisa pindah KTP kolomnya itu. Bisa pindah loh. Ya. Tetapi di dalam pengembangan batin sila, meskipun ada hal apapun, selama dia punya keyakinan, batinnya akan berkembang. Meskipun ada hal-hal yang kurang menyenangkan. Itulah kehebatan dari keyakinan. Saya berlatih sila bukan untuk Anda kok. Saya menjalankan sila ya untuk diri saya sendiri. Saya menjalankan sila bukan untuk membandingkan diri saya dengan Anda. Saya menjalankan sila untuk perbaikan diri saya. Ini mesti diingat ya. Supaya apa? Batinnya jadi berkembang. Makanya sada ini diperlukan untuk praktek sila, karena sada ini akan mengembangkan sila kita. Ya, sila kita akan berkembang. Ya. Jadi di dalam kita menjalankan praktek kemoralan supaya tidak kehilangan arah, kita perlu dukungan keyakinan. Tahu apa itu sila, tahu apa itu manfaatnya sila, dan tahu apa sebab terdekatnya dari sila. Kalau semuanya paham, maka bisa mengerjakan. Kalau petunjuknya masih abu-abu, tidak jelas, apalagi kalau petunjuknya tidak ada, mau ngerjain apa? Itulah gambarannya kenapa kita butuh keyakinan. Kemudian sada itu selain menjadi benih pengembangan batin,
Yang keempat, sada membuka jalan menuju nibbana. Sila adalah fondasi di dalam jalan mulia berunsur 8. Sila. Jalan mulia berunsur 8 jika disingkat menjadi sila, samadhi, panya. Sebelum seseorang mengenal jalan mulia berunsur 8, seseorang sudah mengungkapkan, yakni pergi berlindung. Sebelum ibu bapak tahu jalan mulia berunsur 8, ibu bapak mesti membuka pintunya. Pintu memasuki ajaran sebutannya adalah keyakinan. Budang saranang gacami, damang saranang gacami, sanggang saranang gacami adalah pengungkapan keyakinan. Kalau seseorang itu punya keyakinan, nanti akan mengarah kepada jalan mulia berunsur 8. Jadi kaitannya apa? Sada membuka jalan menuju nibbana. Tanpa keyakinan pada tiratana, praktek sila bisa terjebak pada moralisme duniawi. Moralisme duniawi itu apa? Ya, hal-hal yang kajiannya duniawi, demi pujian, demi perolehan. Sedangkan sila yang Sang Buddha ajarkan itu tujuannya adalah untuk pembebasan batin. Jadi bukan standarnya itu moralitas duniawi. Ya saya supaya tidak dicela orang, supaya nanti kalau saya cari apa dapat kemudahan, itu ukurannya duniawi. Orang menjalankan sila yang didasari oleh keyakinan, tujuannya adalah membebaskan batin dari loba, dosa, moha. Jadi kalau ibu bapak menjalankan sila, dilihat orang maupun tidak dilihat orang itu tidak penting. Seperti ibu bapak kalau di rumah, bersihkan rumah Anda. Ini kan ibu-ibu nih sebagian nih, separuh ini kan ibu-ibu. Biasanya kan mengerjakan rumah nih, bersih-bersih. Kenapa ibu bapak bersih-bersih rumah, tidak usah nunggu orang lain nonton? Kenapa ibu bapak berberes rumah, tidak ada nunggu pujian orang lain? Kenapa? Kalau rumahnya bersih, yang nyaman diri sendiri. Cik, tumben tidak nyapu rumah? Tidak ada mertua kok. Jadi mertuanya pergi 1 bulan, berarti rumahnya berdebu berapa? 1 bulan. Dia tinggal di rumah gatelen. Tapi meskipun tidak ada mertua, dia akan dengan sukarela, dengan rasa bahagia dia bersihkan. Kenapa? Kalau rumah ini bersih, maka saya tinggal menjadi nyaman. Ibu bapak kira-kira rumahnya sudah bersih belum? Ya mungkin awalnya Anda, ya tidak rapi-rapi. Ya awalnya ya mungkin kayak saya dulu ya. Dulu kalau saya masih anak-anak kan begitu. Ada orang tua baru rapi. Orang tua tidak ada, santai, sepatunya di mana. Tapi nanti dengan tumbuhnya waktu, ada yang mengawasi, tidak ada yang mengawasi, Anda akan menata rapi. Apa yang menjadi dasarnya? Karena Anda sudah tahu manfaatnya. Jadi inilah kehebatan dari keyakinan. Sada yang matang akan berkembang menjadi panya. Pada tingkat pencapaian tertinggi, sada tidak lagi diperlukan karena kebenaran telah dilihat langsung. Keyakinan itu seperti anak tangga. Kalau sudah sampai atas, perlu tangga lagi enggak? Makanya seorang arahat itu sudah tidak punya keyakinan lagi. Loh kenapa Bante? Sudah sampai di atas. Kita ini belum naik tangga, masih cari-cari tangga. Kira-kira tangga ini yakin enggak kalau saya naikin kuat enggak? Ini masih nih. Kalau tangganya itu sudah yakin kokoh, Anda baru berani naik.
Tahu perumpamaan ini? Jadi kalau Anda ingin memetik, kira-kira buah apa yang harus pakai tangga ya? Ya mungkin mau memetik, ya enggak usah lah, buah tomat mah enggak usah pakai tangga kalau buah tomat. Ya mungkin buahnya mungkin buah kelapa. Ya, Anda pasti cari-cari tangga yang kokoh. Sama juga kalau kita ingin mengakhiri penderitaan, kita harus cari tangga yang kokoh. Tangganya apa Bante untuk mengakhiri penderitaan ini? Tangganya tidak lain adalah Tiratana. Itulah tangga. Dan kita pilih tangga Tiratana ini untuk mendapatkan Magga, Pala dan Nibbana sebagai buahnya. Sebelum kita memperoleh Magga, Pala dan Nibbana, kita butuh tangganya. Memilih tangga seperti orang membangun keyakinan. Kalau tandanya kokoh, tangga ya. Kalau tangganya kokoh, naiknya berani atau ragu-ragu? Berani. Apalagi tangganya yang kakinya 4 itu. Sudah yakin tidak bakalan goyah. Anda berani. Ya. Anda tidak perlu toleh kanan, toleh kiri karena Anda sudah mantap. Kalau sudah punya tangga yang kokoh, Anda dari anak 1, tangga anak 1 Anda mantep, tangga anak 2 Anda mantep, tangga anak 3 mantep, sampai tangganya itu anaknya ada 8. Jalan mulia berunsur 8. Pandangannya benar sudah mantep, maka langkah berikutnya pikiran benar juga mantep. Tapi kalau pandangan benarnya masih rapuh, ya ke atasnya juga rapuh, untuk naiknya juga rapuh juga. Makanya di sini perlu pemahaman begitu hebatnya, yaitu keyakinan. Nah, sebagai umat Buddha, ini keyakinannya Pancasila Buddhis. Ya tadi udah diambil. Dan yang paling bawah itu, sila bukan larangan, tetapi latihan sukarela. Sika pada. Pada itu artinya praktek, sika itu artinya latihan. Yang diambil dengan kesadaran. Saya berlatih untuk menahan diri, untuk tidak membunuh makhluk hidup. Jadi ini sebetulnya adalah latihan sukarela, bukan jadi larangan. Ya. Dan latihan sukarela itu butuh kesadaran. Dan ciri dari ajaran Sang Buddha ini kan kesadaran. Ya, setelah seseorang membuka mata batin, punya keyakinan, seseorang akan muncul kesadaran. Kesadaran. Nah, ini Pancasila Buddhis. Ini adalah latihan sukarela. Sukarela. Jadi tidak ada negosiasi. Namanya sukarela. Sukarela itu kalau berdana sukarela itu artinya tidak ada negosiasi. Sedikit juga boleh, menengah juga boleh, besar juga tidak apa-apa. Jadi tidak usah dinegosiasi. Kalau saya kecil bagaimana Bante? Sukarela. Jadi opsinya kalau Anda ingin menjalankan 5 sila, jalankan. Sukarela. Kalau 8 sila, sukarela. Nah kalau 10 sila Bante, sukarela juga. Kalau 227 sila bagaimana? Sukarela juga. Jadi ini tidak ada namanya larangan. Karena ciri dari ajaran Sang Buddha adalah kesadaran ya. Bukan nakut-nakuti. Ya bukan nakut-nakuti. Awas lo, awas lo, awas lo. Enggak lo. Anda menjalankan sila itu ya benar-benar pure dari hati Anda. Kenapa? Karena untuk membebaskan diri kita ini dari pengotor batin kok. Kalau tidak dilandasi dengan kesadaran, nanti Anda jalankan sila nanti dengan kebencian loh. Aduh, ada Bante ini. Sebetulnya ini sudah mau tak pindah ke alam berikutnya ini. Mungkin ada nyamuk. Aduh, jadi kemudian Anda mau marah sama orang. Gara-gara saya mengambil 5 sila ini. Untuk menahan diri untuk tidak berbicara yang tidak benar. Nahan. Aduh nanti bagaimana.
Jalan sila berat, jalankan sila berat. Berarti Anda berpikirnya menjalankan sila itu bukan dari sukarela, tetapi karena larangan. Makanya dibutuhkan kesadaran. Jadi Anda menjalankan sila ini dasarnya kesadaran. Ya samalah Anda datang ikut kelas dhamma ini karena kesadaran ya, bukan karena pujian kan ya. Nanti kalau pujian nanti saya sudah datang 2 kali kok Bante tidak manggil nama saya ya. Ya, aduh saya tidak datang lagi dah, Bante kayaknya sudah mulai lupa dengan nama saya. Ya. Anda datang ikut kelas dhamma dasarnya karena kesadaran. Anda mengambil sila dasarnya juga kesadaran. Nanti hari Minggu ada kelas bersama-sama meditasi dasarnya kesadaran. Jadi ini penting ya, supaya apa? Batin kita ini jadi berkembang. Nah, ini topik yang penting juga. Semoga waktunya cukup. Dan kalaupun belum cukup, mohon jangan ditutup dulu. Ini tentang sila. Ya. Jadi kalau seseorang itu sudah menjalankan sila, karakteristiknya apa? Dia punya keteraturan, hidupnya itu sudah selaras. Ucapan dan tindakannya itu sudah selaras dengan dhamma. Ini karakteristiknya sila. Jadi orang yang punya sila, ini karakteristiknya itu ucapan dan perbuatannya itu selaras dengan dhamma. Ya, apa maksudnya selaras dengan dhamma? Tidak menyakiti diri sendiri, juga tidak menyakiti yang lain. Ini selaras dengan dhamma. Bermanfaat untuk diri sendiri, juga bermanfaat untuk orang lain. Namanya itu selaras dengan dhamma. Jadi ucapan dan tindakannya itu membawa manfaat. Ini karakteristik dari sila. Ya, sila. Contohnya apa? Menahan diri dari ucapan kasar meskipun sedang emosi, dia bisa jaga. Ya, dia bisa jaga meskipun sedang emosi. Jadi ibu bapak para umat Buddha meskipun sedang emosi tetap bisa jaga ucapan. Itu tandanya Anda punya sila. Meskipun sedang emosi. Loh iya, kadang-kadang ini kan, ini sedikit curhat nih. Bante kenal dengan ibu itu enggak? Ibu yang mana? Yang biasa. Ini bukan orang Medan ya. Yang biasa datang Bante. Kenapa? Tadi dia emosinya meledak-ledak. Padahal dia sudah pengembangan ikut ODM kan Bante. Mosok meditasi cuma tenangnya di Dhammasala. Masa di luar Dhammasala hilang. Masa ketenangan setipis pintu wihara sih Bante. Jadi tolong di sini ya. Meskipun sedang emosi. Bisa jaga ucapan, bisa jaga tindakan. Nah, ini supaya karena ciri umat Buddha itu belum kelihatan. Karena berkurangnya loba dosa moha itu tidak kelihatan. Yang kesan pertama, orang yang punya keyakinan dia punya sila. Kesan pertamanya adalah indah ucapannya, indah perilakunya. Ya, ini orang yang berkeyakinan. Ya. Meskipun sedang emosi. Kenapa kok disinggung-singgung? Karena emosi itu menggelapkan mata. Makanya saya ulang-ulang supaya matanya tidak jadi gelap. Nah, ini karakteristik dari sila, ya, bisa menahan diri, artinya bisa mampu menjaga ucapan dan tindakan, bisa selaras dengan dhamma. Apa fungsi dari sila? Sila ini berfungsi untuk mencegah tindakan atau ucapan yang merugikan. Jadi fungsinya selain mencegah, dia juga menjadi fondasi di dalam pengembangan samadhi dan panya. Samadhi tidak akan berkembang tanpa adanya sila. Sila dan samadhi akan menunjang munculnya kebijaksanaan. Makanya di dalam Panya Sutta, ibu bapak nanti kalau menemukan sutta di dalam Anguttara Nikaya disebutkan
Di dalam Panyasuta, ciri yang pertama dari orang yang punya keyakinan, yang menjadi dasar munculnya kebijaksanaan di dalam Panyasuta, ciri dari orang yang punya kebijaksanaan didahului yakni punya hiri dan otapa. Jadi sila ini menghilangkan hal yang buruk, sila itu juga menjadi fondasi di dalam praktek sila dan di dalam praktek samadhi dan panya. Menghilangkan penyesalan, memunculkan rasa aman dan percaya diri. Makanya fungsi sila ini membuat tidur jadi nyenyak. Kenapa tidurnya nyenyak? Tidak ada beban batin. Batinnya tenang saat meditasi karena tidak ada bayang-bayang rasa bersalah. Inilah fungsi dari sila. Makanya ibu bapak kalau malam pikirannya kacau, ingat sila. Kalau malam kacau ingatnya saldo, makin kacau. Ya, aduh. Ya, meskipun saldonya sudah cukup menjadi beban juga. Kenapa? Karena kursnya ini makin kalah tuh. Aduh duit saya makin kurang nih karena kursnya makin naik 17.000 berapa. Kok Bante ngikuti? Ya kan dengerin curhat orang-orang. Bahkan sampai ditanya, ini kira-kira perangnya masih berapa lama lagi ya Bante? Enggak tahu lah. Jadi yang namanya sila ini bisa berfungsi untuk membuat kita jadi tenang. Makanya kalau malam hari mau tidur, mungkin pikiran kita belum tenang, kita bisa merenungkan. Dalam meditasi samatha namanya, dalam 10 anusati namanya silanusati. Perenungan tentang sila. Dalam satu hari ini saya tidak membunuh makhluk hidup. Dalam satu hari ini saya tidak mencuri. Dalam satu hari ini saya tidak berasusila. Dalam satu hari ini saya tidak berbohong. Dalam satu hari ini saya tidak meminum minuman keras. Kalau 5 sila ini direfleksikan berulang-ulang akan berdampak pada ketenangan. Jadi kalau orang mau mengulangi sila, kan sudah dilakukan. Bante katanya kalau berbuat baik kan tidak boleh diingat kata siapa. Masuk si Bante, saya menjalankan sila ya sudah Bante, saya lepas Bante. Ibu bapak, dalam syair Dhammapada disebutkan, punang cepuri so kayira tenang punang tamhi candang kayirata suko punasa ucayo. Ketika seseorang melakukan kebaikan, hendaknya ia mengulangi kebaikan itu. Dan dia berbahagia atas kebaikan itu. Sungguh membahagiakan akibat memupuk kebaikan. Jadi kalau Anda sudah menjalankan sila, direnungkan. Tidak apa-apa. Dalam satu hari ini, apalagi pagi hari. Dalam satu hari ini saya akan. Nah, pagi kan saya akan. Kalau malam kan saya telah. Ya, ini kalau direnungkan, ini menjadi kekuatan. Dan rasa takut Anda akan hilang. Ini kehebatan dari sila. Anda kalau nanti suatu saat mau jadi biku, tinggal di hutan. Salah satu yang menjadi fondasi yang membuat mantap adalah sila. Meskipun bulu kuduk merinding, tetap tenang. Kenapa? Sila menjadi pelindung. Kenapa? Karena pikirannya itu dia tidak ada penyesalan, silanya sudah bagus. Dan tidak ada rasa bersalah. Coba Anda renungkan dan Anda bayangkan. Kalau Anda refleksikan. Ya kan? Yang menjadi beban itu kan, aduh. Tadi saya bohong loh sama orang. Beban kan? Aduh tadi saya ngambil punyanya orang, nanti orangnya bagaimana, beban kan. Tapi kalau sila itu dijalankan akan berdampak pada ketenangan. Ini salah satu fungsi dari sila. Kemudian yang ketiga, wujudnya adalah murni. Murni itu artinya bersih. Ucapannya jadi bersih, perbuatannya jadi bersih. Ya, sikap hormat, ya, penuh perhatian, dan tidak gegabah. Ketenangan yang terpancar dari perilaku
dan dihormati oleh orang bijaksana. Kenapa? Dia tidak ada cela, wujudnya tanpa ketercelaan, wujudnya. Jadi tidak akan ada orang yang gosipin, tidak ada. Dan kalaupun ada orang gosipin menjalankan sila dengan baik, hati-hati loh. Nanti kalau Anda ada orang menjalankan sila, ini saya kasih tahu jauh-jauh hari ini. Kalau ada orang menjalankan sila, tolong jangan digosipin. Maksudnya apa? Hari ini tahu sebelahnya itu menjalankan 8 sila, tidak usah disinggung-singgung. Cie 8 sila. Anda meremehkan, menyemooh orang menjalankan sila dengan baik, nanti terima karmanya. Anda akan dicela orang lain, dicemoohkan orang lain. Kalau orang punya sila yang baik, mestinya kita anumodana, ikut bahagia. Tidak usah diledekin. Cie, tidak usah. Tidak usah. Ini kadang-kadang orang sehari-hari, kadang-kadang orang menjalankan sila, orang berdana sudah baik. Bukannya anumodana sadu ikut bahagia. Tapi malah merasa aneh saya dengan orang-orang sekarang. Begitulah dunia ya. Ya, jadi hati-hati kalau ada orang sudah menjalankan sila, ya Anda mestinya sadu. Oh, dia kemarin ikut Pabaja Samanera. Oh, bagus sekali ya, sadu. Oh, kemarin dia ikut Atas Sila nih di Wihara Mahasampati anaknya ya. Oh, bagus, sadu. Nah, gitu. Enggak usah kemudian anak satu-satunya disuruh Atas Silanya pun enggak kasihan sama anaknya. Dia lagi buat karma baik. Ya, jadi orang yang menjalankan sila itu punya kemurnian. Bayangkan kalau Anda menaruh hal baik pada hal yang murni, maka hal baik itu akan berkembang dengan bagus. Demikian pula sebaliknya, kalau Anda menanam hal buruk yang murni, maka hal buruknya juga berdampak besar. Hati-hati. Kenapa Bante kasih tahu? Jangan sampai berbuah duluan, kemudian nyesel. Jangan. Nah, ingat yang baik-baik. Jadi orang lain merasa nyaman dan aman berada di dekat Anda. Inilah salah satu kalau Anda jaga ucapan Anda, jaga perilaku Anda. Orang di sekitar Anda itu merasa ya terlindungilah, bahasanya begitu. Tidak membahayakan, ya terlindungi. Ya, makanya kalau ada orang yang tutur katanya menyenangkan, perilakunya menyenangkan, Anda betah loh. Ya, Anda betah. Tapi kalau tutur katanya tidak menyenangkan, perilakunya tidak menyenangkan, Anda mau menghindar. Betul enggak? Ya, itu diingat-ingat. Sebab terdekat dari sila. Ketika sila kita mengalami kemunduran, maka inilah yang menjadi sebab terdekatnya. Sebab terdekat dari sila adalah punya hiri dan otapa. Ada rasa malu. Sebelum berbohong, ini contohnya, muncul rasa ya tidak pantaslah saya melakukannya. Ada bayang-bayang konsekuensi jangka panjang. Ya, jadi ada bayang-bayang, janganlah. Makanya ibu bapak ketika silanya ini belum kokoh, ya selain kita memperkokoh keyakinan kembali, kita juga memunculkan kualitas luhur berupa hiri dan otapa. Karena hiri dan otapa ini ciri yang pertama dari orang bijaksana. Ya. Ciri yang pertama dari orang bijaksana di dalam Panyasuta. Ciri orang yang bijaksana, dia punya hiri dan otapa. Bagaimana praktek sila dengan berkesadaran bukan paksaan? Prinsip dasarnya adalah sila ini bukan untuk ditaati karena takut, tetapi dijaga karena memahami manfaatnya. Silenak sugating yanti, silenak buga sampada, silenak nibuting yanti. Ini manfaatnya. Dan dijamin, kalau Anda jaga sila, dijamin nih. Meskipun Anda belum menjadi seorang sotapana sekalipun, kalau Anda bisa jaga sila dengan baik, sepanjang hidup Anda jaga sila dengan baik, dijamin Anda tidak mungkin jatuh di alam menderita. Dijamin. Ya, siapa yang menjamin Bante? Bante. Tapi syaratnya adalah dilaksanakan seumur hidup. Kok bisa Bante menjadi jaminan untuk tidak jatuh di alam menderita? Yang jelas siapapun yang menjalankan sila
tidak akan mungkin muncul penyesalan. Ya, tidak mungkin muncul penyesalan. Kalau dia tidak mungkin muncul penyesalan, batinnya diliputi dengan sukacita. Cuti cita berupa sukacita. Alam yang dituju adalah alam bahagia. Nah, di mana Bante saya bisa menemukan? Di dalam Anguttara Nikaya kelompok 10 yang berjudul tentang manfaat dari sila. Itu diawali dari orang yang menjalankan sila tanpa penyesalan. Ini pernah ditanyakan oleh Bante Ananda. Ya, tanpa penyesalan. Setelah seseorang tidak punya penyesalan, dia akan meliputi dirinya dengan sukacita. Ada suka, ada pamoja, ada piti, bahkan tiba nantinya sampai pada lenyapnya pengotor batin. Itu manfaat dari sila. Jadi ibu bapak mesti memahami manfaatnya. Memang di malam hari ini saya tidak membahas tentang manfaat sila. Kenapa? Waktunya terbatas. Nah, kemudian perlu disikapi yang kedua. Niat adalah inti kama. Jadi sadari niat sebelum, saat, dan setelah melakukan tindakan. Karena apa yang kita lakukan akan menjadi punya kebajikan jika dilandasi dengan niat yang baik. Sila itu bagian dari kebajikan loh. Kan ada dana punya, sila punya, dan bawana punya. Dana maya punya, sila maya punya, dan bawana maya punya. Yang pertama adalah kebajikan yang diperoleh dari praktek sila. Dari praktek berdana, namanya dana maya punya. Sila maya punya, kebajikan yang diperoleh dari praktek sila. Bawana maya punya, kebajikan yang diperoleh dari menjalankan pengembangan batin. Kok jadi kebajikan Bante? Iya, karena Anda punya niat yang baik. Nah, kesadaran menggantikan paksaan. Jadi Anda merasa tidak terpaksa menjalankan sila karena Anda punya kesadaran. Kebijaksanaan akan menjadikan Anda tidak kaku karena Anda punya kebijaksanaan. Nanti ibu bapak ini bagian berikutnya. Biasakan ya, melakukan apapun jangan buru-buru. Orang ngomong apa, lihat apa, tarik napas dulu. Supaya apa Bante? Ada jeda sebelum bertindak. Baru dengar apa, tarik napas dulu. Dan jangan lupa dihembuskan. Nah, supaya ada jeda. Ada jeda nanti utamanya apa? Ucapan yang menyenangkan sekalipun juga ada jeda. Supaya Anda tidak mengumbar janji. Ya, karena kalau Anda mengumbar janji, nanti Anda tidak bisa nepati, akhirnya Anda ngelanggar sila. Ya. Yang tidak menyenangkan, tarik napas dulu supaya tidak terprovokasi. Itulah kekuatan dari adanya sati, ada jeda dulu. Ada jeda dulu. Ada refleksi, ini ada nanti dibaca ini, Majjhima Nikaya 61. Ini adalah nasihat yang diberikan oleh Sang Buddha kepada Bante Rahula saat itu. Ya. Jadi di situ ada kata kunci. Sebelum berucap, sebelum berbuat, tanyakan dulu. Apa ini benar? Apa ini bermanfaat? Jadi kalau Anda menjalankan sila, mau bertutur kata, berperilaku, berucap, Anda tanya dulu. Ini benar atau ini membawa manfaat? Apakah ini waktunya tepat? Apakah ini tempatnya tepat? Apakah ini akan menimbulkan kebahagiaan atau penderitaan? Jika ragu-ragu, tunda. Jika jelas membahayakan, hindari. Paham? Ya, tolong napasnya diperhatikan dulu. Karena semua ini butuh nafas. Anda bisa merefleksikan 3 gerbang ini selama Anda bernafas. Kalau Anda tidak bernapas, ya lain ceritanya. Nah, kaitkan sila dengan keyakinan. Ingatan
kepada diri sendiri. Saya menjaga sila bukan karena aturan, tetapi karena saya yakin ini melindungi kebahagiaan saya dan melindungi makhluk lain. Ini mesti diingatkan pada diri sendiri. Saya menjalankan sila bukan karena aturan. Saya menjalankan sila demi kebahagiaan diri sendiri dan juga kebahagiaan yang lain. Kalaupun masih ada pelanggaran sila, anggaplah pelanggaran itu sebagai guru. Jangan menyalahkan diri sendiri, tetapi evaluasi. Apa yang menjadi pemicu saya? Bagaimana saya bisa lebih sadar di masa yang akan datang? Ini jadi tidak usah bayang-bayang rasa bersalah itu mesti Anda lepaskan. Ya, aduh dulu. Mengingat yang buruk-buruk di masa lampau, melihat pelanggaran-pelanggaran di masa lalu, kalau itu diingat tidak jadi karma baik, malah jadi karma buruk. Terus bagaimana Bante yang baiknya? Baiknya adalah yang lalu biarlah berlalu, yang akan datang memang belum pasti, tetapi berusahalah yang terbaik saat ini. Mungkin di masa lalu ada perilaku, ucapan yang keliru, karena ketidaktahuan ya dimaafkan. Yang akan datang memang belum pasti, tetapi berusaha yang terbaik saat ini. Ya, jadi jangan menghakimi diri sendiri. Ya. Jangan salahkan diri sendiri, tetapi evaluasi. Karena Sang Buddha mengajarkan kita untuk bangun. Ya, bangun. Sebagai penutup pesan, ini pesan. Sila tanpa sada seperti pohon tanpa akar, bisa tumbuh tapi mudah tumbang. Jadi kalau Anda menjalankan sila tanpa adanya pemahaman sada, sila Anda tidak bertahan lama. Sada tanpa sila seperti benih yang tidak ditanam, tidak akan ada buahnya. Ini seperti orang tahu teori tapi tidak ada prakteknya. Ya, punya benih tapi tidak pernah ditanam. Bante, ini saya bawa loh kemarin dari Thailand. Katanya sih ini benih bunga. Katanya benih bunga. Bunga ros itu loh, anggrek yang dibawa dari Chiang Mai, besar-besar loh. Tapi tidak pernah ditanam. Tahu enggak buahnya kayak apa? Enggak tahu. Makanya apa yang kita yakini meskipun baik sekalipun, kalau tidak dijalankan, ya tidak akan ada buahnya. Makanya sada tanpa sila seperti benih yang tidak ditanam, tidak akan berbuah. Mari tanam benih keyakinan pada tiratana dan sirami dengan praktek sila setiap hari. Jadi sebelum kita berbicara lebih lanjut, jadi umat Buddha, perilaku kita makin hari makin baik. Meskipun kita sedang emosi. Terima kasih. Inilah pemaparan di malam hari ini, cukup panjang ya, sebagai satu pemahaman supaya ibu bapak selain punya dasar fondasi keyakinan, Anda juga membangun sila supaya buah dari praktek-praktek dhamma mulai terasakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga hal ini membawa manfaat. Untuk waktu selanjutnya kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Ya, selanjutnya Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya fokuskan yang ada di Dhammasala dulu ya, sebelum kita membacakan pertanyaan dari YouTube ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Ada? Silakan tunjuk tangan ya. Panitia, mic-nya. Sebutkan nama, ya, ajukan pertanyaan. Wandami Bante, saya Mina Leo.
Izin bertanya Bante, sewaktu masih muda, saya istilahnya seperti Buddhis KTP. Setelah setengah abad, saya baru mengerti sila dan berusaha menjalankan sila dengan baik. Setelah kematian menjemput Bante, apakah mungkin saya bisa ke alam bahagia gitu? Apakah sudah telat atau tidak? Terima kasih Bante. Nah, ini masalahnya masih belum pasti ya. Loh kenapa? Karena kan ngomongnya kan nanti kalau ajal menjemput. Dan saya bisa pastikan, selama menghadapi ajal itu dengan pikiran yang tenang, saya jamin Anda akan lahir bahagia. Ya. Kenapa? Karena landasan teori dalam Dhamma, pikiran adalah penentu. Sebelum seseorang itu mengalami punarbawa, lahir kembali, itu ada jeda yang namanya cuti cita. Dan di dalam masa cuti cita itu ada 3 nimita. Nimita itu artinya tanda, gambar. Bisa teringat dengan namanya yang pertama adalah kama nimita. Bisa terlihat perbuatan yang dilakukan. Yang kedua adalah arama kama nimita. Pernah melihat sarana-sarana yang dipakai. Yang ketiga adalah gati nimita, langsung menuju alam yang dituju. Tapi yang jelas, selama sekarang kita berupaya untuk memperbanyak praktek-praktek kebajikan, baik itu dana, sila, bawana, diulang-ulang, maka itu akan menjadi dominasi yang lebih dominan. Ya, dominan, itu menjadi dominasi yang lebih dominan. Sehingga apa? Sanya-sanya yang masa lampau yang mungkin pernah dilakukan tidak sempat muncul. Ya, syukur-syukur kalau sebelum tarikan napas terakhir, bukan napas terakhir, hembusan napas terakhir. Karena kalau ada tarikan napas terakhir masih masuk dan masih ada keluar. Tapi kalau sudah keluar, nah ini tidak masuk lagi, lain ceritanya ini. Nah, kalaupun belum menarik setelah menghembus napas terakhir, sebelum menghembus napas terakhir, kalau ada kesempatan masih mengingat Namo Tassa 3 kali, Budang Saranang Gacami, Dhamman Saranang Gacami, Sanggang Saranang Gacami. Jadi apa? Pikirannya sudah berasosiasi pada Dhamma. Kalaupun nanti lahir kembali dimanapun, nanti masih ketemu dengan ajaran Sang Buddha. Makanya satu kebiasaan yang baik, pagi-pagi sebelum memulai kerja, ya minimal sependek-pendeknya lah ya, Namo Tassa 3 kali sama Tiksarana. Sependek-pendeknya. Nanti kalau panjang sampai Saca Kiryagata Karania Metasuta nanti jadi alasan Anda panjang kali Bante. ya minimal setelah, ataupun kalau belum sempat karena kesibukan sebelum mengendarai kendaraan, Namo Tassa 3 kali Budang Saranang Gacami. Jadi kita sudah punya kesan, termasuk sebelum mungkin tidur malam, Namo Tassa 3 kali Buddha Saranang Gacami. Kenapa? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kok tidak tahu Bante? Iya. Karena datangnya sang raja kematian dan pasukannya tidak pernah memberitahu. Tidak pernah memberitahu. Saya bukan nakut-nakuti loh. Ya makanya kadang-kadang saya naik pesawat itu Namo Tassa 3 kali, Buddha Saranang Gacami juga. Loh, soalnya saya tidak tahu loh penerbangan dari Jakarta menuju, apalagi yang kemarin itu yang 9 jam dari pembinaan ke luar negeri, saya tidak tahu di udara, saya tidak tahu loh. Saya dari Hong Kong sampai New York itu 16 jam dalam kapsul itu ya. Jadi sebelum saya penerbangan pembinaan ke sana saya Namo Tassa 3 kali loh, Buddha Saranang Gacami loh. Bante masih begitu? Iya. Soalnya saya yakin kayaknya saya belum mencapai salah satu tataran itu. Jadi saya punya pegangan dulu. Ya, makanya kalau saya ditanya umat Buddha, apa Bante doa sebelum saya berpergian? Minimal Namo Tassa 3 kali lah. Budang Saranang Gacami. Ya, minimal itu. Ya. Meskipun kalau di penerbangan umat Buddha doanya paling pendek daripada yang lain loh. Itu dulu kalau di jok itu kan ada tuh saya. Namo Tassa 3 kali dan
Sabe Sata Bantu Sugitata. Ini salah satu umat Buddha, enggak usah panjang. Enggak, singkat jelas padat. Kalau saya bahagia, pasti saya tidak berbuat jahat. Sabe Sata Bantu Sugitata. Kalau Anda menyayangi makhluk, tidak mungkin usia Anda pendek kok. Karena urusan usia itu urusan sila pertama loh. Kalau Anda meyakini kalau Anda sudah penuh dengan meta, umur Anda pendek loh. Apa nak umur Anda pendek? Umur Anda panjang loh. Ya. Kalau Anda punya meta loh. Ya. Tidak ada orang ngeracun Anda, tidak ada loh. Tidak ada orang nusuk Anda, tidak ada loh. Kenapa? Karena Anda penuh meta, berbagi apa yang dimiliki. Saya sering kali tuh kalau di Jakarta tuh, supir saya tuh sering kali dipanggil bos loh, padahal bosnya itu saya loh. Saya kan duduk di belakang, dia kan nyupirin saya, dia dipanggil bos loh. Kok bisa begitu Pak? Iya, dia kasih tukang parkir 5.000, makasih bos. Ini guyonan ya. Jadi dia akan dicarikan jalan loh. Ya, bahkan sudah tahu kendaraan ini suka ngasih, dia akan kasihkan loh. Bahkan mapet sekalipun, paralel aja. Loh, dia bilang-bilain paralel loh. Meskipun tulisannya enggak boleh paralel. Itulah salah satu hebatnya meta. Makanya enggak usah khawatir urusan nanti. Selama Anda memenuhi Anda dengan hal-hal yang baik, sila sama dipanya. Kalaupun tidak dana, sila bawana dikembangkan. Dan minimal kalau punya kebiasaan malam hari, pagi hari, namo tassa 3 kali. Namo tassa. Karena ada umat Buddha, saya bilang namo tassa 3 kali, dia benar bacanya loh. Namo tassa 3 kali loh. Ada loh. Kemarin saya berikan ujian anak sekolah. Dia sekolahnya ini kayaknya dia di itu. Jadi wandana, handamayang Buddha sabhagavato pubbabagana makarang karomase namo tassa bhagavato arahato sama sang Buddha 3 kali. Aduh, keyakinannya ini ya. Loh, kalau orang tidak punya keyakinan dia bisa ngitung begitu loh. Dan ibu bapak ini penting ya, baca wandana tisarana. Ya ini kalau ini jadi habit nanti sebelum ajal nanti ya ini jadi pegangan yang kokoh. Begitu ya. Ya, ibu-ibu sudah tanya ya. Sekarang ya silakan panitia tolong. Selamat malam semuanya. Sotiho tu namo Buddhaya, Wandami Bante. Jadi saya mau bertanya, kalau misalnya kita menjaga sila itu kan kadang ada saja orang yang kayak ngajak-ngajak kita melakukan pelanggaran sila. Tapi kalau misalnya kita menolak, dia bilangnya kita keras kepala. Gimana kita biar kesannya enggak keras kepala gitu? Itu sih. Anumodana, terima kasih. Nah, untuk pelanggaran sila, supaya apa tadi? Supaya kesannya tidak keras kepala gitu Bante. Tadi kan bilang, sila itu bukan kekakuan. Sila itu dilaksanakan dengan kesadaran. Kalau seandainya ada orang yang mengajak kita untuk melanggar sila, gimana respon kita? Tahu ibu bapak knalpot sepeda motor yang sudah dipakai? Tahu? Ibu bapak kesini ada yang bawa sepeda motor? Ada ya? Nanti kalau di parkiran kemudian knalpotnya kan berhenti tuh. Knalpotnya rasanya pernah pegang? Nah, kalau ibu bapak kemudian diajak megang knalpot panas, meskipun itu merek knalpotnya itu mahal. Kalau motornya itu motor yang cc besar itu harganya itu seharga sepeda motor loh, knalpotnya doang loh. Itu knalpot motor ada yang harganya 15 juta loh. Itu seharga motor, baru knalpotnya doang. Tapi kalau knalpotnya semahal-mahalnya knalpot sepeda motor yang habis pakai, yang tadi ceritanya adalah panas,
Terus kemudian Anda diajak untuk, saya punya barang baru loh, knalpot impor. Coba disentuh, berani? Ayo. Anda akan mati-matian menolak. Kenapa? 15 juta loh harga knalpotnya loh ini. Anda mati-matian menolak. Kenapa? Karena Anda tahu akibatnya. Demikian pula orang yang punya keyakinan, ketika dia diajak untuk melanggar sila, dia akan mati-matian untuk menolaknya. Enggak, untuk kali ini tidak. Kamu boleh ngajak saya tapi jangan yang inilah. Ayo. Mungkin yang ngomong-ngomong soal pelanggaran sila yang dasar itu, membunuh, mungkin ya tidak mengajak membunuh, pasti Anda menolak, pasti enggak mungkin. Nah, mungkin kalau mencuri mungkin ya enggak tahu ya. Nah, ini yang ketiga nih, asusila. Nah, kalau Anda sudah tahu tentang hebatnya akibat yang akan diperoleh, Anda akan mati-matian. Dan Anda bisa menjawab, ajak yang lain lah, tapi jangan yang ini dah. Anda bisa ngomong begitu, ajak yang lain, tapi kalau ngajak saya bakso saja dah. Jangan yang ini dah. Saya kalau diajak mancing, janganlah, bakso saja dah. Kalau saya diajak untuk melanggar-langgar yang lain, yang sila-sila dilanggar, untuk yang ini tidaklah. Kamu boleh minta tolong saya yang lain, tapi jangan ngajak saya yang ini. Ini adalah bahasa yang kamu kalau perlu apa yang bisa saya bantu, saya akan bantu. Tapi jangan ajak saya untuk melanggar ini. Itu ibaratnya kamu punya knalpot panas, yaitu urusan kamu lah. Tapi ya, jangan ajak saya untuk menyentuh. Karena sila itu tidak berbicara siapa yang ngajak loh, tanggung masing-masing loh. Tapi kan ini akibat dia yang mengajak, yang menderita kita loh. Ya, yang menderita kita loh. Makanya ibu bapak, saya pernah dulu waktu di Sunter, ini kalau di Sunter, salah satu kegiatan jadi biku di Sunter era saya, hari Selasa dan Kamis itu memberikan pembinaan ke LP Sustik. Itu salah satu pembinaan yang memusingkan. Kenapa? Mau ceramah apa coba bayangin. Sustik itu adalah khusus narkotik, jadi orang-orang yang sudah kena vonis. Mau ceramah apa? Manfaat tentang jalankan sila, mereka adalah pelaku pelanggaran sila, ngomong apa coba? Jangan berbuat jahat, mereka sudah terlanjur semua, mau ngomong apa coba? Dan tahu enggak, saya udah wawancara salah satu pesertanya di sana. Kenapa kamu di sini? Inilah Bante, gara-gara saya tidak tahu, salah berteman, saya diajak loh. Terus yang membawa kamu ke sini siapa? Dianya ikut enggak? Enggak. Kan yang ketangkep saya Bante, bukan dia. Tuh. Jadinya siapa? Yang berbuat dia meskipun diajak orang lain. Yang menderita siapa? Dia. Yang mengajak belum tentu menderita loh. Ya. Jadi ibu bapak mesti pertimbangkan. Kalau itu melanggar sila, Anda bisa ngomong, ya kamu boleh mengajak saya tapi jangan yang ini. Ajaklah yang lain. Nah, ini bukan terasa kaku. Ya, jadi kita bisa menggunakan bahasa diplomasi lah. Ya, diplomasi. Bisa dimengerti ya? Ya. Ya, mengingat sudah pukul 21. Cukup ya Bante. Nggak tahu masih ada enggak ini ceritanya? Satu pertanyaan lagi yang kalau ada dari ibu-ibu atau bapak-bapak silakan. Ya, satu pertanyaan terakhir ya. Namo Buddhaya Bante, izin bertanya mengenai sila keempat. Jika ada seseorang yang datang kepada kita untuk curhat atau menceritakan masalah pribadinya, bagaimana sebaiknya sikap yang benar menurut ajaran Buddha? Apakah kita cukup mendengarkan saja, memberi nasihat, atau ada batasan tertentu agar tidak terjatuh pada ucapan yang tidak bermanfaat? Kemudian apakah ada tips dari Bante untuk
pelanggaran sila nomor 4. Bagaimana tipsnya untuk menjaga sila nomor 4? Terima kasih. Ya, terima kasih. Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan curhat. Curhat ini adalah bahasa yang dipakai untuk melepaskan ketegangan yang ada dalam pikiran. Karena curhat itu juga dipakai untuk terapi. Ketika seseorang punya masalah dan diri sendiri tidak mampu mengatasi. Jadi kalau ibu bapak punya masalah, memang saya sarankan untuk curhat. Tetapi curhatlah kepada orang yang bisa dipercaya. Jangan curhat terus-terusan. Sama romonya curhat, sama bapak curhat. Nanti lama-lama Anda ditandain ibu curhat ini. Nah, jadi ketika kita menerima curhatan dari orang lain, tugas yang pertama adalah kita menjadi pendengar yang baik. Karena orang yang datang dalam kondisi meluapkan permasalahan, dia sebetulnya belum butuh solusi. Dia hanya mau pengungkapan diri. Ya, self disclosure istilahnya dalam psikologi. Ya, jadi cara pengungkapan diri. Jadi bukan menutup diri, pengungkapan diri. Jadi tugas kita ini adalah menjadi pendengar yang baik. Good listener. Jadi pendengar yang baik. Makanya kalau ada orang curhat, termasuk suatu saat kalau Anda datang ketemu saya curhat ke Anda, curhat ke saya. Ya, Anda curhat ke saya. Jurus yang paling sering saya pakai adalah terus. Terus. Cerita, terus dia akan cerita, terus dia akan cerita, terus sampai dia tidak ada terusannya. Nah, karena manusia itu butuh pengakuan, butuh acceptance, penerimaan. Selama kita terus dia merasa dirinya diterima, dia merasa jadi lebih percaya diri. Jadi dalam teori pengungkapan nanti jadi ya mungkin Anda menjadi pendengar yang baik bagi anak-anak Anda juga. Ya, biarlah dia mengungkapkan diri sebanyak-banyak. Terus sampai dia pusing sendiri. Kalau sudah tidak ada terusannya berarti kan selesai. Nah, setelah selesai mendengar, dia setelah mengungkapkan semuanya. Nah, kalau dia keluarkan kata berikutnya, ada enggak masukan untuk saya? Barulah kita ngomong. Ya, ini tunggu kata kunci itu. Selama kata kunci itu belum keluar, yang keluar adalah terus. Tahu enggak kok? Terus. Nah, kalau dia di akhir itu mengatakan ada enggak masukan untuk saya? Disitulah kita baru memberikan. Baru dia ngomong, tahu enggak saya mau cerita begini. Hidup ini tidak hanya kamu saja yang susah. Tapi kan, malah nanti ributnya bukan kepada objeknya, tapi malah ributnya sama kita. Bante enggak tahu apa yang saya rasakan. Coba kalau Bante jadi saya. Lah, tadi ceritanya curhat, kenapa? Makanya itu, ini perlu nih. Ya, siapa tahu teman Anda juga butuh. Karena kalau Anda konsultasi minimal 1 jam itu 250.000 loh. Loh iya loh, itu konsultasi kepada psikolog yang baru fresh graduate loh. Baru loh, 250.000 loh. Makanya kadang-kadang orang pada curhat ke saya karena dia merasa mau 1 jam, 2 jam, Bante enggak pasang tarif. Nah, setelah dia panjang kali lebar terus, ketika dia ngomong, bisa enggak kasih masukan untuk saya? Nah, setelah saya mendengar ceritanya itu, sebetulnya jawabannya sudah sama dengan apa yang diceritakan. Saya susah Bante, sebetulnya kuncinya adalah bagaimana caranya supaya dia tidak susah. Bante saya kesepian, berarti dia butuh teman. Itu kata kuncinya. Setiap masalah itu sudah satu paket loh. Bante saya lagi sulit, berarti dia minta kemudahan. Jadi tip-tip sebetulnya sudah satu paket dengan pertanyaannya sebetulnya. Sebenarnya hidup ini enggak sulit sebetulnya. Yang sulit itu adalah menjalankannya.
Sebenarnya tip-tipnya itu sudah ada gitu loh. Ya menjalankannya itu loh. Ya sama lah, teori bumbu-bumbu masak itu kan banyak tuh. Tapi cara masaknya itu kan harus di dapur, harus panas. Nah itu yang perlu disikapi. Jadi setelah dia minta solusi, disitulah kita baru cerita apa yang dia butuhkan. Kan sudah nyimak nih. Ya misalnya cerita tentang anaknya bandel, berarti kan dia mengharapkan anaknya patuh. Nah nanti solusinya apa yang bisa kita berikan sesuai dengan kebutuhan dia. Kebutuhan dia. Jadi ketika dimintain solusi, kita tebak kira-kira dia butuh apa. Loh Sang Buddha itu luar biasa loh. Ibu Kisah Gotami, tahu kan cerita Ibu Kisah Gotami? Kan datang menemui Sang Buddha curhat tentang apa yang dialami. Anaknya kan meninggal dan pengen ceritanya anaknya supaya hidup. Loh Sang Buddha tidak memotong loh dengan kalimat yang sudah mati tidak bakalan hidup loh. Enggak loh. Ini hebatnya Sang Buddha bisa baca psikologis loh. Ibu Kisah Gotami sudah remuk hancur hatinya. Anak satu-satunya yang dia sukai. Yang dia tunggu-tunggu tutup usia. Dia datang kepada Sang Buddha. Dan Sang Buddha memberi satu solusi. Anakmu bakal hidup. Kalau ibu bisa menemukan segenggam biji lada dari keluarga yang tidak pernah mengalami kematian. Dia akan berjuang sungguh-sungguh. Ibu ini berjuang dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah sampai ibu ini dapat jawabannya sendiri. Bahwasanya semua manusia cepat atau lambat akan mengalami kematian. Dan Ibu Kisah Gotami sadar tentang fenomena itu dan akhirnya bisa melepas. Jadi Sang Buddha tahu nih, ya tahu tentang apa yang dibutuhkan. Makanya ibu bapak dalam riwayat hidup Sang Buddha banyak yang Sang Buddha sudah contohkan tentang ya menghadapi curhatan-curhatan. Ya. Dan Sang Buddha memberi apa yang dibutuhkan. Tapi mesti diingat tipsnya, jangan cepet-cepet kasih solusi sebelum tahu masalahnya yang pasti. Kadang-kadang kan ada orang masalah, belum tahu masalahnya dia langsung kasih solusi. Buat karma baik. Ya benar sih, memang segala ini butuh kebaikan. Tapi kan masalahnya apa dulu? Anaknya kurang pandai. Orang minta curhat, anak saya kurang pandai. Udah enggak usah panjang lebar, ajak berbuat baik, berdana makan sama Bante. Ya berdana makan ya karma baik sih, tapi ini enggak ada hubungannya dengan apa yang dibutuhkan. Ya. Tahu kan di sini tahu kan? Jadi setelah mendengar banyak, kira-kira ini butuh apa ya? Dan kalau Anda memberi hal yang dibutuhkan, tidak ada salah dari apa yang Anda berikan. Orang haus dikasih minum. Orang haus dikasih minum. Jangan sampai orang haus dikasih tisu. Tisu ini berguna juga, tapi bukan momennya saat itu. Makanya ketika kita memberi, ada dalam pedoman di dalam waca sutta, dalam ucapan yang benar, waca sutta. Ya, dalam Anguttara Nikaya kelompok 5, waca sutta disampaikan di sana. Yang pertama adalah kalena cak basita hoti. Sebelum berbicara, lihat waktunya dulu. Makanya tadi kan saya bilang ini sudah malam loh. Saya lihat waktunya dulu loh. Kalena cak basita hoti. Jadi yang pertama adalah pertimbangan waktu, kalena. Yang kedua adalah saca basita hoti. Sebelum berbicara kasih solusi, kira-kira ini benar enggak? Ada datanya enggak? Jangan pakai rasanya loh. Jadi kalau pakai solusi jangan pakai rasa loh. Karena butuh penyelesaian masalah harus pakai data loh. Waktu. Benar. Yang ketiga, sanha, berbicaranya disampaikan dengan menyenangkan. Atak sanghita, manfaatnya apa? Nomor keempat ini manfaatnya. Dan yang kelima, meta citena cak basita hoti. Dilandasi dengan pikiran cinta kasih. Benar, nomor satu, waktu.
benar, menyenangkan, manfaat, dan disertai dengan pikiran cinta kasih. Makanya kalau saya ada curhat, ada orang curhat sama saya, kalau memang hari itu saya waktunya tidak panjang, saya ngomong loh, saya hanya punya waktu ya, maaf ya, jam 1 sampai jam 3, soalnya jam 4 saya mau tengok orang sakit, supaya dia kira-kira curhatnya. Nanti kalau ibaratnya baru setengah itu sudah mendekati jam 4, sudah setengah, tiba-tiba saya penggal, maaf ya, itu ibaratnya orang lagi mules, sudah BAB tapi baru separuh. Ya, baru separuh. Makanya kadang-kadang kalau memang timingnya tidak tepat, saya bilang terus terang, saya punya waktu, kalau memang waktu saya longgar, ya saya akan terima. Saya pernah menerima tamu itu dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Dan saya menjadi pendengar yang baik kurang lebih 3 jam. Terus. Dan setelah itu, dia mengucapkan terima kasih. Ya, Anda senang, tapi saya melatih kesabaran. Melatih kesabaran. Mau bilang permisi dulu, minum dulu, ya enggak enak juga. Udah. Ya. Ada manfaatnya juga, Nah ini tip-tipnya. Waktu nomor 1. Termasuk Anda mendengarkan curhat sama orang waktu. Karena kalau waktu Anda terbatas ya Anda ngomong apa adanya. Saya mendengar curhat Anda sampai jam sekian karena soalnya saya masih ada urusan yang lain. Ini kalena cak basita hoti. Dan kalau memberi solusi harus pakai data. Sacak cak basita hoti. Jadi ada data kebenarannya. Sampaikan dengan bahasa yang menyenangkan, sanha cak basita hoti. Lakukan dengan pertimbangan apa manfaatnya, atta sanghita cak basita hoti, dan juga dilandasi dengan pikiran cinta kasih, meta citena cak basita hoti. Ini ada di dalam Waca Sutta. Dan itu Sang Buddha sudah tunjukkan. Karena waktunya ini sudah malam, ya, kalena cak basita hoti. Sadu benar. Jadi sampai di sini ya. Terima kasih.